Ya, pemirsa, saat ini saya masih bersama dengan Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau misalkan kita mengamati, apakah memang sebetulnya dalam kasus obstruction of justice ini hanya sebatas treatment soal CCTV dan juga laptop saja, atau mungkin ada hal lain juga yang harus menjadi perhatian kita? Apa saja yang bersifat menghalang-halangi sebuah fakta yang semesti diketahui untuk menemukan kejahatan pembunuhan berencana itu semua mempunyai resiko sebagai penghalang ya. Kalau saya memperhatikan kasus ini juga ada sebuah perjalanan ke sebuah daerah kediamannya korban dan keluarga korban. Ini juga di sana diteliti apakah ada unsur menghalang-halangi sebuah penegakan hukum dalam hal ini pembunuhan berencana. Nah ini harus diteliti juga kepergian ke sana itu dengan dasar apa dan perintah seperti apa, kaitan apa. Saya perlu mengingatkan ada peraturan Kapolri yang terbaru ini nomor 7 tahun 2022 yang sebelumnya nomor 14 tahun 2011 ya dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan pembaruan nilai-nilai etika, budaya dan yang lain, maka di sini tetap sama aturannya bahwa melaksanakan perintah itu haruslah perintah yang mempunyai keadaan tidak melanggar norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama. Ini sama bagi atasan maupun bawahan disebut sebagai seperti ini bunyinya. Wajib Prof. Gayus poin ini, tapi mohon maaf Prof. Gayus harus kita tahan sejenak karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda menjalankan pemirsa di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin kembali ke Prof. Gayus. Tadi Prof. Gayus juga menyebutkan nih soal hal yang mungkin saja bisa terjadi kalau saya tangkap tadi, kalau nggak salah mungkin aja di Jambi itu, di kediaman orang tua Joshua itu terjadi juga obstruction of justice. Di poin mananya Prof kalau menurut Prof? Saya melihat dari usaha menghalang-halangi terungkapnya hal ini dengan melarang membuka peti atau dengan segera menutup kembali. Padahal di sana kebetulan ada adat yang mengatur jenazah itu harus diulosi, artinya dipakai sebuah ulos ini yang ditenun itu, dan ini membongkar persoalan ini menjadikan terbukanya lebih jelas lagi kalau tidak ada adat itu tertutup sehingga pembunuhan berencana ini sempurna, tidak terungkap sama sekali. Namun walaupun ini tidak berhasil dihalang-halangi, tapi percobaan menghalang-halangi termasuk dari penghalangan proses hukum ini sudah terjadi. Jadi ada hukumnya percobaan itu hanya dikurangi sepertiga karena bukan lahir dari niatnya. Niatnya tetap tidak tertunda. Dia terus melaksanakan hanya terbuka. Nah maka ini tetap sebuah perbuatan sesuai dengan ancaman hukuman menghalang-halangi proses hukum hanya dikurangi sepertiga ini. Kalau pasal 53 kita gunakan ayat 3 dan ayat 2 dan ayat 3 KUHP jelas disebut sebagai percobaan melakukan kejahatan. Jadi berapa Prof itu Prof? Kalau diakumulasikan hukumannya berapa tahun? Kalau ini di dakwaan tidak ada, maka tidak bisa diakumulasikan, tapi hakim mencatat ini dari melengkapi sebuah kejahatan menghalang-halangi. Kesempatannya akan timbul setelah ini diputus, bisa saja keluarga ini menuntut secara khusus. Oke, Prof, kalau kita lihat kan dari luar yang terlihat Prof ada beberapa kasus merusak laptop, kemudian menghapus file, CCTV juga demikian, dan juga ada upaya yang meskipun gagal ketika di Jambi. Nah ini kan artinya ada beberapa item kejahatan yang terjadi untuk menghalang-halangi kasus begitu. Apakah untuk hukumannya, kalaupun memang terbukti nanti ada obstruction of justice dalam putusan, apakah hukumannya ini merupakan akumulasi atau ya digabungkan saja semuanya sebaiknya Prof? Ya, itu menjadi masukan bagi hakim. Nanti hakim akan memutuskan menurut pertimbangan hakim apakah ini jumlah tapi tidak melebihi dari 20 tahun. Ini bisa dilakukan. Atau kalau ini tidak didakwakan seperti di Jambi itu saya tidak melihat di dakwaan, maka ini saat terpisah nanti dilaporkan kembali oleh keluarga korban. Oke, ini posisinya berarti masuknya nanti di mana? Apakah ketika proses pembuktian kemudian dikeluarkan kembali di luar uraian dakwaan atau bagaimana Prof? Dakwaan sambungan nanti akan setelah selesai putusan maka dibuka lembaran baru. Walaupun yang ini masuk dalam tahapan banding misalnya atau kasasi,
karena ini terpisah di dakwaan maka dilaporkan kembali, dituntut kembali karena ada peristiwa yang pernah terjadi penghalang-halangi ini tetapi terbuka, jadi tidak berlanjut karena bukan lahir dari niatnya tapi dari kejadian yang memang seperti itu, maka ini masuk di pasal 53 ayat 2 dan 3 yaitu percobaan melakukan perbuatan pidana. Oke, Prof. Jadi dari diskusi ini bisa kita sampaikan kalau menurut sudut pandang Prof. Gayus dikenakan pasal 53, 56 dan juga Undang-Undang ITE itu harusnya dikenakan begitu kepada mereka yang tetapi yang 53 ini nggak masuk di dakwaan. Harusnya dimasukkan ya, Prof. ya? Ya semestinya kalau JPU beranggapan ini hasil penyidikan yang mesti masuk, tapi bisa saja tidak masuk, maka ada kesempatan keluarga korban untuk mempersoal ini melalui proses pidana yang baru. Nah, yang lain 55 dan 56 ini memang ada perbedaan. Maka kalau saya berpandang 56, yang ini Mahkamah Agung sebagai yudek yuris di saatnya nanti kalau ini kasasi, saya berpengalaman untuk bisa memberikan keadilan yang adil, maka tentunya saya akan merubah atau bisa dilakukan perubahan pasal seperti menggunakan narkotika dan menyimpan narkotika itu dakwaannya kadang-kadang berbeda, tapi hakim menyadari, meluruskan ya keadilan yang betul-betul tepat untuk digunakan bukan pasal ini tapi pasal yang lain. Itu tugas Mahkamah Agung sebagai iudex iuris, peradilan yang mengadili mengenai salahnya pasal. Bukan di PN. Terima kasih banyak Prof. Gayus Lumbun sudah bergabung di Kabar Petang. Kami terus mencoba untuk menghubungi kuasa hukum dari Brigjen Hendra Kurniawan yakni Bung Henry Yosodiningrat. Tapi sampai akhir dialog Bung Henry tidak tersambung sama sekali. Tim kami terus coba untuk menelponnya namun belum ada respon. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Gayus sudah bergabung di Kabar Petang.